Oke, baik, saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Malam, Pak. Ya, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan ini walaupun masih secara daring. Dan harapan kita semua ya, semoga keadaan membaik, pandemi segera berakhir, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala dan bisa belajar tatap muka kembali ya, di mana ini sudah semester 7, artinya sini sudah di penghujung semester lah ya, sudah tinggal menyusun tugas akhir atau skripsi ya, di semester 7 inilah mungkin perkuliahan tatap muka terakhir. Baik, mata kuliah hari ini adalah mata kuliah fuzzy logic ya. Jadi kan kita akan mempelajari apa itu fuzzy logic dan kita akan membahas RPS dan kontrak kuliah kita. Bagaimana pembelajaran kita satu semester ini atau satu semester ke depan. Oke, jadikan saya share screen. Udah kelihatan share screen saya semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik ya. Ini adalah mata kuliah kita, logika fuzzy atau bahasa Inggrisnya fuzzy logic ya. Jadi di sini saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yuda Perwira MKom ya. Saya dosen dan struktural di STMIK Pelita Nusantara, alumni dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Magister Komputer pada tahun 2019. Dan berikut ada data pendidikan dan alamat saya ya. Dan di sebelah kiri ada sosial media ataupun surel atau surat elektronik di email ini. Mungkin kita semua sudah tahu ya, karena mungkin saya sudah beberapa kali masuk di kelas ini. Dan nomor handphone saya juga belum ganti ya, masih sama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini ya, tentang logika fuzzy ini. Jadi pada mata kuliah ini kita akan belajar tentang logika ataupun logika fuzzy ya, yang bisa digunakan untuk topik penelitian ya, khususnya di bidang sistem cerdas. Karena kita teknik informatika, kita akan membuat sebuah rekayasa sistem ataupun produk teknologi tepat guna lainnya yang di dalamnya terdapat sistem cerdas ya. Dan logika fuzzy adalah bidang ilmu dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Artinya bisa mendukung sistem itu berjalan dengan cerdas. Jadi di mata kuliah logika fuzzy ini, mahasiswa akan belajar tentang apa itu logika fuzzy, hakikat keunggulan logika fuzzy, implementasi penggunaan fuzzy, himpunan representasi fuzzy, operator ataupun sistem inferensi fuzzy ya. Nanti di sistem inferensi ini akan ada metodenya lagi, lalu metodologi desain fuzzy, fuzzy clustering, dan penerapan metode klasik fuzzy multi attribute decision making atau FMADN. Nah, jadi ini semua nanti yang akan kita pelajari satu semester ke depan ya.
sehingga kita bisa mempunyai gambaran apa yang akan kita pelajari pada semester ini. Oke, selanjutnya sebentar, ada masalah di slide saya. Oke, ini adalah capaian pembelajaran. Adapun capaian yang diharapkan pada materi kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar logika fuzzy dan implementasi penggunaan fuzzy. Itu capaian pembelajaran yang pertama pada mata kuliah ini. Lalu diharapkan mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang himpunan fuzzy, representasi linear dan representasi non-linear yang akan kita pelajari nanti. Ya, selanjutnya mampu menjelaskan operator-operator pada himpunan fuzzy dan mengaplikasikannya ke basis data fuzzy. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan sistem inferensi fuzzy untuk penyelesaian masalah dengan metode Mamdani, Sukamoto, dan Sugeno ya untuk sistem inferensi fuzzy. Lalu mahasiswa mampu menjelaskan metodologi dengan desain sistem fuzzy. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan fuzzy clustering dan mahasiswa mampu menerapkan metode klasik FMADM untuk juga penyelesaian masalah pada penelitian. Nah, adapun capaian dari mata kuliah ini untuk program studi ya. Jadi kontribusi untuk program studi adalah mahasiswa mampu bekerja sama dan berpikir kreatif dalam mengimplementasikan konsep logika fuzzy dalam berbagai sistem rekayasa untuk menyelesaikan suatu permasalahan penelitian. Nah, jadinya adapun luaran dari mata kuliah ini ketika kita selesai mempelajarinya, yaitu kita bisa menerapkan fuzzy logic untuk kita terapkan pada sistem kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan penelitian. Oke, sampai sini aman ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rencana pembelajaran semester. Jadi, saya akan memperlihatkan RPS kita ya. Jadi ini saya stop share screen dulu. Oke, kelihatan ya, ini adalah RPS kita ya. Dan ini adalah capaian prodi yang telah kita sama-sama kita paparkan tadi, dan capaian pada mata kuliah ini. Begitu juga dengan deskripsi singkatnya. Lalu ini adalah bahan kajian kita atau materi pembelajaran kita dari pertemuan 1 sampai dengan 14 ya. Jadi di pertemuan ini ada 14 topik yang akan kita bahas ya, di mana kita ada 16 pertemuan, selanjutnya itu di pertemuan 8 dan ke-16 itu kan ada UTS dan UAS ya. Jadi ada 14 bahan kajian yang akan kita pelajari. Yang pertama pengertian logika dan hakikat keunggulan fuzzy ya di pertemuan pertama ini, sekaligus pemaparan RPS dan kontrak kuliah. Selanjutnya himpunan fuzzy ya, adapun kemampuan akhir yang direncanakan setelah mempelajari himpunan fuzzy ini, mahasiswa mampu mengenal, mengerti dan memahami implementasi penggunaan fuzzy. Selanjutnya ada himpunan klasik, domain fuzzy dan fungsi keanggotaan di pertemuan 3. Selanjutnya ada representasi linear dan representasi non-linear ya di pertemuan 4. Selanjutnya ada operator pada himpunan fuzzy di pertemuan 5. Selanjutnya ada basis data fuzzy. Selanjutnya di pertemuan 7 ada sistem inferensi fuzzy. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan ujian semester di pertemuan 8, ujian tengah semester maksud saya.
Selanjutnya di pertemuan 9, lanjutan dari sistem inferensi Fuzzy. Di sini sudah menggunakan metode Tsukamoto, Sugino, dan Mamdani. Ya. Selanjutnya kita akan membahas metodologi desain sistem Fuzzy. Kemudian kita masuk ke Fuzzy clustering, di mana kita akan menerapkan Fuzzy pada cluster ataupun kelompok-kelompok pada data. Ya, selanjutnya kita akan membahas penerapan dari Fuzzy multi attribute decision making ya, atau FMADM dengan metode WP, FM Fuzzy SAW, Fuzzy Topsys, dan Fuzzy Electre yang terakhir. Ini semua membahas tentang metode. Nah, pastinya kita akan banyak membahas tentang rumus-rumus dan perhitungan matematika ya. Dipersiapkan dari awal ya. Jadi ini adalah rencana pembelajaran semester kita ya. Jadi harapan saya sebelum kita mempelajari setiap pertemuan, hendaknya kita mencari tahu dulu. Misalnya di pertemuan depan kita akan membahas himpunan Fuzzy ya. Jadi harapan saya kalian sebelum kita mengikuti perkuliahan ini mencari tahu dulu di internet apa itu sih himpunan Fuzzy, kegunaannya dan sebagainya. Jadi jika kalian nanti kurang paham maka nanti akan diskusinya akan lebih baik gitu, setelah pemaparan dari saya. Itu dia. Oke, kita lanjut ke slide kita ya. Slide kita tadi setelah RPS tadi ya. Nah, ini adalah penilaian dari semua dosen, mungkin semua sama ya seperti itu. Di mana kehadiran itu 10%, tugas itu 20%, UTS itu 30%, dan UAS itu 40%. Nah, ini adalah default ataupun standar yang diberikan oleh institusi ya. Jadi inilah yang akan kita terapkan pada pembelajaran kita ataupun sistem penilaian kita. Jadinya harus kita maksimalkan setiap poin ataupun kriteria penilaian. Oke, selanjutnya kita ke kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah ini sama sebenarnya dengan dosen lain mungkin ya. Jadi di kontrak kuliah ini seperti biasa ya, mahasiswa wajib mengikuti tata tertib di lingkungan kampus, lalu diwajibkan hadir ya selambat-lambatnya 15 menit semenjak dosen memasuki ruangan. Berarti ini semenjak Zoom lah gitu ya. Tapi karena ini masih daring, masih fleksibel. Lalu segala alat komunikasi handphone harus dikondisikan tidak bersuara dan tidak diperkenankan menggunakannya di dalam kelas dalam proses belajar mengajar dan ujian berlangsung. Ya. Lalu mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan makanan, menggunakan kaos oblong. Ya. Begitu juga dengan pembelajaran online ini ya, diharapkan kita semua tidak menggunakan kaos oblong ataupun pakaian tidak formal pada perkuliahan ya, walaupun kita masih daring ya, setidaknya kita masih menggunakan seragam kita ataupun menggunakan kemeja ya, jangan menggunakan kaos oblong seperti itu, karena ada beretika juga dalam proses belajar mengajar. Oke, ini mungkin punishment ketika ketika melanggar peraturan. Dan untuk pertemuan ini hanya boleh 12 kali pertemuan ya, hanya boleh 2 kali tidak hadir artinya. Jadi 14 kali harus hadir ya. Jadi kalau tidak memenuhi berarti tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester. Jadi karena ini masih daring, kalau untuk presensinya mungkin masih fleksibel ya, silakan diisikan presensinya. Lalu mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam absen ataupun pengerjaan tugas dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah ini ya. Jadi walaupun kita daring ya kita harus jujur tentang tugas kita ataupun tugas-tugas yang lain gitu. Karena kan banyak ya, karena ini online mungkin punya temannya diambil gitu ya, dikirimkan gitu ya. Jadi nanti akan diperiksa oleh dosennya. Jadi kalau
ketahuan melakukan kecurangan akan dilakukan punishment kepada mahasiswa yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke poin yang pertama ya, yaitu pengertian dari logika fuzzy dan hakikat keunggulan logika fuzzy. Nah, yang pertama kita bahas logikanya dulu karena ada bahas logika sebelum ke fuzzy-nya ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu logika? Pastinya kita paham lah ya semua logika itu apa gitu kan. Cuman mungkin penyampaiannya aja kira-kira yang kita masih kurang bisa untuk menyampaikannya. Kira-kira apa logika? Menurut pendapat kita sendiri. Kalau logika itu adalah ketika kita memiliki kemampuan berpikir untuk mengambil sebuah keputusan tentang sebuah permasalahan atau hal yang kita teliti. Oke, bagus ya, Catherine. Ada lagi? Yang tidak mau berbicara, silahkan dinonaktifkan ya apanya, mic-nya, supaya tidak mengganggu yang lain. Jadi kalau mau berbicara aja diaktifkan mic-nya. Ada yang lain tentang logika ini? Ada pendapat lain nggak dari pendapat Cindy tadi? Jadi kalau pengertian dari pengertian resminya ya, logika itu berasal dari kata Yunani ya, dari bahasa Yunani ya, artinya yang berbunyi logos ya, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran kita yang kita utarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi seperti yang dikatakan Cindy tadi ya, logika itu adalah buah pikiran kita untuk menanggapi suatu peristiwa gitu, ya kan. Jadi misalnya kita mendengar sesuatu gitu ya, mendengar sesuatu atau menyaksikan sesuatu, pasti kita berasumsi atau kita berpikir gitu ya, apakah itu masuk di logika kita, apakah itu rasional, itulah logika. Jadi misalnya ada mungkin teman kita yang mungkin berbicara ataupun cerita gitu ya, bahwasanya tadi malam aku melihat hantu gitu. Ya, ada yang berlogika, mana mungkin nggak masuk di logika. Ya sah-sah aja karena di pikiran dia hantu itu tidak bisa dilihat atau tidak nampak. Sah-sah aja ya, karena memang itu yang dia yakini. Itu namanya logika. Jadi kalau logika kita kuat, kita akan semakin tajam menganalisa suatu permasalahan ataupun persoalan. Dan contoh kecilnya ataupun dampak positifnya itu ya ketika ada sesuatu penyampaian, ya kita langsung bisa bertindak kritis gitu. Kira-kira bagaimana menyikapinya ataupun bagaimana kita merespon terhadap informasi tersebut. Karena logika kita kuat dan pastinya juga kita tidak akan bisa dibohongi gitu. Karena akan ada alasan-alasan yang pastinya nggak masuk di logika kita. Itu dia. Ini ya. Rangka apa? Undangan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke selanjutnya. Pak Joko, mohon dinonaktifkan mic-nya ya, Pak Joko. Sangat pinjit tadi, Pak. Iya. Oke, konsep bentuk logis adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesohihan ataupun kebenaran ataupun validitas sebuah argumen ditentukan dalam bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Dalam hal ini, logika menjadi alat untuk menganalisis argumen. Seperti saya bilang tadi ya, menganalisis argumen ataupun peristiwa, yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti ataupun premis-premis yang ada gitu. Jadi kesimpulannya yang akan kita analisa berdasarkan bukti
ataupun premis-premis yang telah ada sebelumnya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan berdasarkan beberapa alasan ataupun bukti-bukti sehingga menyatakan kesimpulan kita yaitu apa yang akan kita simpulkan dari argumen tersebut. Ada dua penalaran logika yaitu deduktif dan induktif. Yang pertama adalah penalaran deduktif ya. Jadi penalaran deduktif ini adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Artinya kesimpulan itu ditarik berdasarkan bukti-bukti ataupun premisnya gitu, bukan berdasarkan kesimpulan ya. Tapi kesimpulan itu ditarik berdasarkan konsekuensi ataupun sebab akibat dari premisnya. Argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premisnya ya. Jadi apapun premis-premisnya, kesimpulannya itu harus mengacu kepada premis-premis yang tersedia tadi. Nah, contoh ini argumen dari deduktif. Setiap mamalia punya sebuah jantung, ya. Lalu semua kuda adalah mamalia. Jadi apa kesimpulan yang tepat untuk kita membuat kesimpulan dari dua argumen tersebut? Ada yang tahu? Sorry, saya apa dulu ya. Nah, ini. Tadi premisnya adalah setiap mamalia punya sebuah jantung. Lalu setiap mamalia punya sebuah jantung ya. Lalu premis yang kedua, semua kuda adalah mamalia. Kira-kira apa kesimpulan yang tepat dari kedua argumen tersebut? Ini kalau yang kita sering tes TPA ataupun tes tes CPNS Pak. CPNS, nah ini tahu nih seperti ini. Ya, Pak. Apa kira-kira? Semua kuda memiliki sebuah jantung, Pak. Semua kuda memiliki sebuah jantung. Iya, Pak. Oke, bagus ya, Joni. Kenapa alasannya Joni pilih itu, Joni? Karena kalau belajar di CPNS itu, Pak, ada yang kayak premis 1, premis 2, kayak gitu cara menarik kesimpulannya, Pak. Jadi ketika jumpa kalimat yang ini ya, Pak, menurut CPNS ya, Pak, kemarin ikut. Ya. Nah, jadi ketika jumpa kalimat semua dan setiap itu diambil itu dari awalnya dulu, Pak. Semua kuda memiliki sebuah jantung, Pak. Jadi udah klub dia nanti situ, Pak. Apanya, Pak? Ya mungkin itu tips dan trik yang Joni pelajari gitu ya, tips gitu ya. Tapi kan ada yang kita kalau di kehidupan nyata itu ya memang nggak berdasarkan tips ya, berdasarkan kekuatan berpikir kita gitu, Joni ya kan. Kalau itu memang tujuan kita untuk benar dan mendapatkan passing grade di CPNS tersebut gitu. Nah, kalau kita menghadapi dunia nyata, kita harus paham gitu. Misalnya Joni bilang tadi setiap kuda memiliki sebuah jantung. Pernyataan apa yang menguatkan bahwasannya semua kuda itu memiliki jantung gitu. Itu pertanyaan saya. Atau bisa aja ya, karena kuda itu kan masuk ke mamalia dia, Pak. Nah, ya benar ya. Jadi karena kuda di sini ada pernyataan setiap mamalia punya jantung, berarti semua mamalia itu punya jantung gitu. Dan semua kuda adalah mamalia ya. Berarti karena kuda adalah mamalia memiliki sebuah jantung gitu ya. Makanya semua kuda memiliki jantung. Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya ini penalaran induktif ya. Jadi ini adalah kebalikan dari deduktif tadi.
Jadi penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Ya, jadi dia dari yang ke spesifik menjadi yang ke lebih general gitu. Jadi di sini ada kuda Sumbawa punya sebuah jantung ya. Nah ini kan spesifik nih. Spesifiknya kenapa? Karena dia melibatkan ataupun menyatakan kuda Sumbawa gitu. Dan ini kuda Australia, kuda Amerika, kuda Inggris. Nah kesimpulan yang didapat adalah setiap kuda punya sebuah jantung. Jadi dari yang umum, dari yang spesifik ke yang umum. Nah ini kalau induktif ini belum pasti benar ya, belum pasti benar karena nggak ada pernyataan setiap kuda punya sebuah jantung. Artinya di sini kan hanya ada kuda Sumba, kuda Australia, kuda Amerika, kuda Inggris misalnya. Coba ada lagi namanya kuda laut ya kan? Apakah kuda laut punya jantung kan gitu? Jadi premis-premisnya ini belum memiliki banyak bukti untuk kita menarik sebuah kesimpulan. Kalau tadi kan udah jelas setiap mamalia punya jantung gitu kan. Dan kuda adalah mamalia, berarti kuda pasti punya sebuah jantung. Kalau ini dia masih apa ya, belum bisa kita tarik kesimpulan. Nah, tapi kemungkinan terdekatnya memang setiap kuda punya sebuah jantung. Nah, ini perbedaannya ya, deduktif dan induktif tadi. Jika semua premis benar, maka kesimpulan pasti benar. Ya, jadi kalau premis-premisnya itu benar, ya pasti kesimpulannya benar gitu. Ya, terlepas kita nggak tahu nih, apakah mamalia benar-benar punya jantung kan gitu. Ya, tapi karena itu kita anggap benar, pastinya benar lah itu. Gitu. Makanya informasinya itu harus juga dari yang valid. Gitu. Jadi kalau premisnya benar, maka pasti kesimpulannya benar. Itu kalau induktif. Lalu semua informasi atau fakta pada kesimpulan sudah ada, sekurang-kurangnya implisit dalam premis. Jadi faktanya itu semuanya itu sudah ada pada premis-premisnya. Gitu. Lalu jika induktif, jika premis benar, kesimpulan mungkin benar, tetapi tak pasti benar. Terbukti ya, mungkin benar tapi tak pasti benar karena apa? Premisnya itu tidak mendukung semua informasi yang ada. Gitu. Lalu kesimpulan yang memuat informasi tak ada, bahkan secara implisit dalam premis. Gitu dia. Nah ini adalah kegunaan logika yang membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, dan tetap tertib dan metodis dan koheren atau seirama. Jadi kalau kita memiliki logika yang kuat, kita tidak akan pernah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, kita tidak akan terpengaruh oleh kelakuan-kelakuan radikal gitu ya. Jadi mungkin aja kita ada di prospek orang gitu. Kalau kita memiliki logika yang kuat dan itu tidak baik, maka pastinya kita bisa langsung menolak gitu. Ya, jadi karena di zaman sekarang ini banyak sekali prospek-prospek yang ilegal ataupun yang negatif, ya kan? Nah, banyak juga yang positif dan makanya itu kita harus memiliki logika yang kuat supaya kita bisa memilah kira-kira mana yang terbaik. Itu dia. Dan selanjutnya mungkin kalian sudah paham ya, meningkatkan kemampuan berpikir, menambah kecerdasan, mendorong orang untuk berpikir sendiri menggunakan asas-asas sistematis, ya, dan sebagainya. Nah, lalu kita masuk ke logika fazinya. Ya. Apa logika fazi itu? Ada yang udah searching nggak? Fazi apa sih? Fazi itu? Jadi fazi itu secara bahasa diartikan itu kabur gitu. Kabur atau baur atau bias atau nggak jelas juga bisa ya fazi ini. Dengan kata lain logika fazi adalah logika yang kabur atau tidak pasti, tidak jelas gitu ya. Masih samar-samar lah gitu. Logika fazi pertama kali diperkenankan oleh Prof. Lofty Azadeh pada tahun 1965. Lofty Azadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Dasar logika fazi adalah teori himpunan fazi pada teori himpunan fazi. Peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dalam penalaran
logika fuzzy tersebut. Nah, ini adalah analogi dari logika fuzzy ya. Jadi inputnya ini adalah data ya ataupun kesimpulan fakta. Selanjutnya black box ini adalah logika fuzzy-nya dan outputnya adalah hasil yang didapatkan melalui olahan data dengan metode fuzzy. Cara hakikat ya logika fuzzy ini mengikuti cara penalaran manusia yang cenderung menggunakan pendekatan ya. Jadi tolong jangan dicoret-coret ya, Dek. Jadi logika fuzzy ini menirukan penalaran manusia yang menggunakan pendekatan, bukan eksak ataupun pasti ya. Jadi contohnya itu sebuah pendekatan yang ketidakpastian yang mengkombinasikan nilai 0 dan 1 atau true dan false. Itu kan eksak tuh, benar atau salah, itu pasti ya kan. Dan operasi logika. Logika fuzzy memiliki derajat keanggotaan rentang 0 hingga 1 gitu. Kalau misalnya pendekatan eksak tadi 0 dan 1 hanya ada true dan false, tapi kalau menggunakan logika fuzzy memungkinkan nilainya itu dari 0 hingga 1. Jadi ada intervalnya. Tidak hanya 0 dan 1 aja, berarti ada 0,1 sampai dengan 0,99 sampai 1. Jadi dia nggak pasti 0,1. Berbeda dengan logika digital yang hanya memiliki keanggotaan 0 dan 1 saja. Pada satu waktu, logika fuzzy sering digunakan untuk mengekspresikan suatu nilai yang diterjemahkan dalam bahasa linguistik. Semisal untuk mengekspresikan suhu dalam ruangan tersebut dingin, hangat, atau panas. Jadi seperti yang dibilang tadi ya, menggunakan cara penalaran manusia. Jadi kalau misalnya sistem itu hanya bisa tahu benar atau salah, true atau false ya. Jadi kalau logika fuzzy ini dia bisa mengetahui tingkat kebenarannya atau tingkat kesalahannya gitu. Ya, jadi kalau di kita itu tidak kan sering sekali manusia tuh bisa juga penalarannya itu tidak benar-benar salah ya. Tapi juga tidak benar-benar benar gitu. Bisa aja di keduanya. Atau dia benar tapi tidak semuanya benar. Kan seperti itu penilaian kita ya. Dia baik tapi nggak baik-baik amat. Nah itu gimana cara mengekspresikannya ke mesin? Kan menjadi problem itu. Sedangkan mesin tahunya itu true false, benar atau salah. Ya, misalnya nih contohnya ya, dingin, hangat atau panas. Kita taruh intervalnya itu dingin mungkin dari derajat 16 sampai 23 ya. Di 24 dia udah enggak 24 lah ya. Kalau hangat itu berarti di sekitar derajat 60 lah gitu. Jadi kalau misalnya di derajat 40-nya itu apa kan gitu. Dia hangat tapi masih rendah, di dingin udah nggak dingin dia. Nah itu kan masalah itu. Nah itulah tadi kegunaan fuzzy ini ya. Jadi nilai-nilai yang berdekatan seperti itu yang bisa mengekspresikan dua kategori, bisa dingin bisa hangat ya. Kalau di mesin kan dingin aja, hangat aja kan gitu. Ya misalnya ada lagi kita menggunakan mesin cuci otomatis ya yang menggunakan fuzzy. Nah itu kan tingkat sabun yang kita akan gunakan berdasarkan tingkat kekotoran dari baju kita gitu. Ya, jadi kalau misalnya banyak berapa sih sebanyaknya gitu. Tapi kalau kita bisa mengukur berapa jumlah kotorannya dan berapa jumlah sabun yang akan digunakan itu akan sangat mengoptimalisasi dan sangat efisien sekali. Itulah yang mendasari logika fuzzy ini. Oke ya, ini waktunya sayang sekali sudah mau habis, jadi mungkin kita bisa baca-baca lagi sendiri ya, dan mungkin kita bisa buka sesi diskusi di Google Classroom. Mohon maaf ya karena tadi terlambat masuknya, jadinya